Dalam berinvestasi di pasar modal selalu ingat 3P. Apa tuh 3P? Nah, apa itu 3P? Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita selalu memberikan informasi terkini dan terupdate untuk kalian sahabat Mirai Aset. Dan spesial kali ini kita akan membahas satu informasi baru, yaitu notasi khusus. Telah hadir bersama saya, Bapak Ignatius Denny Wicaksono, selaku Kepala Pengembangan Bisnis dari Bursa Efek Indonesia, dan juga Bapak Hafizan Azani, Head of Compliance Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Denny, halo Pak Izan. Halo Mbak Lia. Senang sekali hari ini di BBM kedatangan nih dua tamu spesial yang akan mengasih informasi ke sahabat Mirai Aset terkait notasi khusus. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan sebenarnya notasi khusus itu apa sih? Langsung ke ahlinya aja. Langsung nih ke ahlinya ya, Pak Denny dulu nih kalau begitu. Sama-sama ahli pada Oke. Oke, baik. Kasih Mbak Alia. Jadi yang pertama, notasi khusus ini merupakan salah satu investor protection. Nah, tujuannya untuk melindungi investor pasar modal kita. Oke. Jadi sebagaimana kita tahu ya, sekarang kan investor udah banyak tuh. Peningkatan investor luar biasa, gitu kan. Jumlah perusahaan tercatat luar biasa, di atas 700. Nah, kita ingin membantu investor, karena kita yakin pasti nggak semua investor punya banyak waktu untuk membaca disclosure gitu ya, keterbuka informasi semua emiten. Oke. Nah, karena itu kita sarikan yang menurut kami kondisi-kondisi yang quote-unquote perlu dilihat lebih lanjut gitu ya. Jadi kita sarikan dalam bentuk notasi dengan harapan ketika investor membaca ada notasi tersebut, nah investor mengeksplor lebih dalam sebelum mengambil keputusan berinvestasinya. Oke, jadi kayak semacam kode gitu ya, Pak Semacam Izan? kode, jadi dia investor tuh cukup lihat nih. Misalnya mau beli apa? Loh kok ada kode ini ya? Gue mesti waspada nih, apa ya artinya gitu. Oke, jadi kode-kode ini akan muncul ya di setiap ticker saham yang ada di aplikasi, seperti itu? Tidak semua ticker saham ya. Tidak semua ya? Iya, Oke. betul. Hanya yang mendapat perhatian khusus aja lah. Ibaratnya special tato. Jadi yang khusus beberapa perusahaan tercatat yang terkena tato, nah itu akan ada tuh di samping kodenya. Biasanya ditempatkan di samping kodenya ya, walaupun kalau kita lihat aplikasinya sebenarnya ada beberapa tempat nih di mana bursa mengeluarkan dan juga meminta sebenarnya anggota bursa untuk menampilkan yang namanya notasi khusus. Nah, yang pertama kalau di bursa tentunya di website bursa. Nah, di website bursa ini ada di bagian perusahaan tercatat notasi khusus. Nah, di situ dilihat aja. Jadi ada section khususnya ya Ada kalau di khususnya. websitenya Di ya? website bursa, betul. Oke. Di website Mirai Aset juga ada pastinya dan selalu terupdate. Jadi si notasi khusus ini apakah ini baru aja atau sebenarnya sudah ada sejak lama tapi kurang terdengar nih? Nah, ini dia nih. Suka banyak banget pertanyaan masalah ini. Sebenarnya notasi khusus ini udah hadir di tengah-tengah kita sejak awal tahun 2019. Oke, jadi udah 2 tahun lebih ya Udah 2 tahun sebenarnya. lebih. Oke. Nah, tapi pada saat itu memang penerapannya masih volunteer basis gitu ya. Kita sudah menyematkan sebenarnya notasi khusus, menginformasikan, tapi untuk penerapannya di anggota bursa sendiri masih volunteer. Sepanjang masa waktu berjalan, kita melihat sepertinya ini cukup efektif dan sangat dibutuhkan oleh pasar modal Indonesia. Karena itu, pertanggal 30 April 2021, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan surat ketetapan direksi untuk mewajibkan notasi khusus, di mana terdapat waktu 6 bulan dari 30 April 2021 untuk penerapan wajibnya. Oke, jadi kalau April 6 bulan. Transisinya di 31 Oktober. Oke, jadi Di Mirai Aset sendiri nih ya, itu sebelum 31 Oktober, notasi khusus itu sudah disampaikan kepada nasabah kita baik di HOTS maupun NeoHOTS. Oke, jadi di Mirai Aset ternyata sudah finalisasi ya dari sebelum tanggal 31 Oktober. Udah go duluan. Udah go duluan ya. Tapi untuk seluruh anggota bursa memang dikasih deadline sampai 31 Oktober dan saat itu nanti 1 November semua investor di Indonesia sudah dapat melihat notasi khusus ya. Ya, Yes. harus begitu, betul. Tadi Pak Denny sempat mention kalau di website IDX ini ada satu section yang memberikan informasi terkait notasi khusus. Adakah sumber lain atau tempat lain di mana kita bisa melihat notasi-notasi khusus tersebut? Nah, benar banget. Jadi selain website, kalau website kan udah dari 2019 tuh ada. Nah, tadi kewajiban yang baru kita harapkan anggota bursa menampilkan di beberapa tempat. Oke. Tadi tujuannya supaya investor gampang nih mau trading. Oh,
ada notasinya gitu ya harapannya. Muncul ya. Muncul. Jadi yang pertama kita harapkan seluruh anggota bursa ketika menerima order nih, ceritanya masih pakai order by phone gitu ya. Ketika menerima order untuk saham-saham perusahaan yang terkena notasi itu pertama diinfokan dulu ke nasabah. Oke, jadi ada kewajiban ya dari perusahaannya untuk menyampaikan ini yang by phone ya? Yang by phone, yang masih cara lama gitu ya. Dan yang kedua, ketika anggota bursa mengeluarkan informasi portfolio untuk nasabah, nah itu juga disampaikan adanya notasi tersebut. Nah selanjutnya yang kekinian lah sekarang, pastinya kan kekinian semua udah pakai online trading dong ya. Oh ya pasti. Pastilah tadi udah disampaikan kan. Nah ini juga diwajibkan paling tidak ada di 3 tempat. Yang pertama yaitu pada daftar efek. Jadi pada saat melihat daftar efek diharapkan ada notasinya tuh di kanan, jadi investor sudah mengetahui. Yang kedua, ini yang paling penting lagi, pada saat sistem input order. Ketika menginput order, nah ketika ada notasinya bisa ketahuan. Oke, jadi ketika kita mau order saham muncul ya? Oke, nah, dan yang ketiga nih? Sama di portfolio juga. Oke, kalau dari Mas nih Izan sendiri nih ya, implementasinya kita bikin daftar efeknya khusus, menu khusus untuk mengakomodir notasi khusus ini, menunya menu James Bond nih Mbak. Wow. 0707. Wow, gampang jadi ingetnya. Jadi menunya di 0707. Nah setelah itu untuk input buy dan input order sell juga kita itu ada disclaimer. Jadi apakah Anda akan membeli efek ini? Nah jadi kita udah kasih nih reminder confirmation ya, buat nasabahnya. Dan yang terakhir tentunya di portofolio nasabah. Jadi kita tiga-tiganya ini tuh sudah masuk, kita akomodir sebagai customer protection di Mirai Asset sendiri. Notasi khusus ini kan sifatnya seperti kode dan berbentuk huruf. Mungkin bisa dijelaskan nih ke sahabat Mirai Asset seperti apa sih bentuknya? Oke, sahabat Mirai Asset. Jadi kita tuh mencoba mencari huruf-huruf yang pas sebenarnya, yang menggambarkan atau mencerminkan kira-kira apa sih yang terkena di belakangnya gitu ya. Dan juga ini bisa menumpuk dalam artian ketika ada 2 dan ada 3, nah berarti ini ada 3 kondisi nih. Oke, jadi satu saham bisa ada aja nih ya 3 kondisinya. Betul. Secara umum kita ambil pakai bahasa Inggris gitu ya, huruf depannya bahasa Inggris, tapi karena karakter itu kan terbatas ya, jadi kadang-kadang mungkin ada yang sedikit-sedikit tidak sama lah gitu ya. Nah misalkan yang pertama B, bankrupt. Nah kita ngambil dari bankrupt. Jadi ini adalah apabila adanya permohonan pilot yang dikenakan ke perusahaan tercatat. Oke. Lalu E, equity negatif. Nah, E itu equity. Nah, ketika perusahaan tercatat di laporan keuangan terakhir membukukan ekuitas negatif, nah akan ada muncul tandanya E gitu ya. Oke. Lalu yang paling gampang L, late. Nah, terlambat. Apa nih yang terlambat? Terlambat. Benar-benar yang terlambat laporan keuangan. Karena kita yakin bahwa laporan keuangan itu adalah sumber utama nih dalam pengambilan keputusan mau invest atau enggak. Nah, ketika laporan keuangannya terlambat, sehari aja nanti akan keluar ada L-nya di belakang. Tadi Pak Denny menyebutkan ada 3 ya, ada B, ada E, ada L. Nah, sebenarnya ada berapa sih jumlah notasi khusus ini? Nah, notasi khusus ini memang kita buat konsep yang bisa berkembang gitu Mbak ya. Seawal 2019 itu ada 7 notasi khusus. Itu 2019? 2019. Oke. Sekarang udah 2021, udah 2 tahun berlalu nih. Udah 2 tahun berlalu. Nah, kita dapat input dari market, dari OJK dapat. Sekarang ada 14. Oh, naik 100% ya ternyata. Oke. 2024, 14 jadi 28. Oke. Kalau kenaikannya konstan ya Pak ya. Nah, tapi agar sahabat Mirai Asset bisa mengetahui sumber informasi full kode-kode notasi khusus itu bisa dicari di mana ya? Nah, untuk mencari kode-kode notasi khusus beserta artinya, sahabat Mirai Asset tentunya bisa mengunjungi website bursa di bagian perusahaan tercatat notasi khusus. Selain di website bursa tadi, kita juga bisa cari di website Mirai Asset dan menu 0707 notasi khusus. Cakep banget kan? Jadi nggak perlu buka website lagi, tinggal di HOTS 0707 search. Wah, udah ada notasi khusus. Agar sahabat Mirai Asset bisa langsung praktek, gimana kalau kita pilih salah satu saham? Nah, Ayo, di sini aku pilih cek ya. Iya, aku yang milih ya. Oke, kita coba buka saham SRIL atau saham SRIL. Oh, Sri Rezeki Isman. Oke, kita cek ya. Nah, di saham SRIL ini contohnya, nah ada notasi khusus di kanan atas itu M dan L. Oke. M dan L itu tadi artinya apa, Pak? Moratorium. M itu moratorium, artinya sedang ada PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Kalau L ya tentunya late.
laporan keuangannya telat ya. Oke, jadi ternyata semudah itu ya mengetahui kondisi perusahaan dengan adanya notasi khusus ini. Iya, jadi kita ketika mau beli apa? Tunggu, ada informasi yang nggak pas nih. Kayaknya mesti kita cek nih, apa ya? Oh, dari situ notasi khususnya muncul. Jadi ada kewaspadaan dari investor ketika membeli saham. Ya, seperti tujuannya tadi ya, notasi khusus ini memang ditujukan untuk memproteksi investor. Tepat sekali, Alia. Betul banget. Oke, sekarang waktunya kita cek menu 0707 di aplikasi HOTS. Nah, ini dia nih menu James Bond yang tadi saya bilang ya. Di menu James Bond 0707 mengenai informasi emiten terkait notasi khusus, kita ada daftarnya nih. Saham-saham apa aja yang mendapatkan notasi khusus. Jadi kalau kita mau search, langsung bisa kita cek seluruh saham yang mendapatkan notasi khusus tersebut. Ini contohnya ada ABBA, ARTI, BOSS, Detail, dan saham-saham lainnya. Dan ini update setiap harinya. Jadi bila saya katakan hari ini, mungkin minggu depan beda lagi, bulan depan beda lagi. Jadi update terus. Oke, jadi diperbaharui tiap hari dan tergantung kondisi perusahaannya ini masih ada nggak ya dalam list notasi khusus atau memang sudah bersih nih ya? Sesuai update-nya dari tempat Pak Denny pastinya. Iya, betul. Jadi di update-nya setiap datanya sebenarnya setiap sore. Jadi akhir hari sore, tapi penyebarannya kita melakukan besok paginya. Jadi hanya H-1 lah. Oke. Jadi setiap harinya tuh berubah-ubah. Tentunya kita ingin dong ini bisa bermanfaat untuk sahabat Mirai Aset. Boleh di-share nggak strategi dan tips untuk notasi khusus ini? Oke, boleh lah tentunya. Sahabat Mirai Aset. Yang pertama, tadi ya, notasi ini bukan berarti dengan melihat notasi, kita seolah-olah kalau nggak ada notasi aman. Saya langsung beli semua. Enggak juga gitu ya. Notasi ini hanya alat bantu, sekali lagi alat bantu untuk Sobat Mirai Aset melihat kalau ada notasi, paling nggak saya coba cek lagi deh kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Lihatlah lebih dekat lah. Lihatlah lebih dekat, betul banget. Dan saya selalu mengingatkan nih Mbak, dalam berinvestasi di pasar modal selalu ingat 3P. Apa tuh 3P? Nah, apa itu 3P? Yang pertama, paham. Nah, Oke. kita harus pahami instrumen investasi yang akan kita investasikan. Jangan hanya sekedar mungkin ngikut-ngikut gitu ya, nggak paham beli apa. Oh, pokoknya invest aja deh. Nah, banyak tuh Pak orang Indonesia kayak gitu. Jadi belum paham udah keburu Udah hajar gaspol, ya. beli Udah dua. hajar kanan. Haka. Oke. Itu yang harus diwaspadai sekali gitu ya. Yang kedua, kalau udah paham ya tentu milikilah. Kalau paham doang tapi nggak punya, ya sama sayang aja juga gitu ya. Iya bener. Ketinggalan kita telat Ketinggalan kereta. Cuma ngeliat doang ya, teman saya punya. Saya ngerti, tapi saya nggak punya. Kasihan gitu ya. Jangan. Sedih nanti. Sedih. Yang ketiga tentunya yang sangat berhubungan dengan notasi, pantau. Nah, pantau selalu portfolio Anda, lihat selalu kira-kira berita-berita besar gitu yang terjadi dalam portfolio Anda. Karena kalau kita nggak pantau, takutnya ada sesuatu sama sahamnya gitu ya, nanti terkena suspensi atau harga sahamnya tiba-tiba turun. Jadi memang ya salah satu syarat menjadi investor sukses di pasar modal adalah dengan selalu terupdate. Nah, apalagi kalau jadi nasabah Mirai Aset. Buka portofolio langsung tahu, oh ini update hari ini, oh ini update hari ini. Apalagi update notasi khusus kan harian ya. Oh iya, benar banget. Oke, terima kasih banyak Pak Denny dan Pak Izan atas informasi terkait notasi khususnya. Sama-sama Alia. Terima kasih. Semoga informasi terkait notasi khusus tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk lebih terupdate dengan informasi dan kondisi emiten pilihannya. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya dan happy cuan!